وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas satu tema yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tema tentang abghadul halal ya. Ini sebenarnya masuk ke dalam rangkaian tema fikih munakahat ya. Tapi nggak masalah, mungkin kalau bicara tentang bab akad sudah pada lulus. Akad nikah dengan syarat-syaratnya, ya rukunnya. Kemudian kalau kita lihat juga hak dan kewajiban dalam rumah tangga mungkin sudah paham semua. Ya, jadi mungkin tema ini memang diusung berdasarkan fenomena ya, fenomena di masa-masa pandemi kemarin ya, kemudian fenomena yang ada pasca ya, new normal ya, mungkin juga kita lihat ternyata yang namanya perceraian itu masih tetap banyak kasus-kasusnya di pengadilan ya, khususnya di pengadilan agama ya. Padahal memang kita sering dengar tentang istilah abghadul halal. Halal tapi dibenci gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa halal tapi dibenci? Karena memang itu salah satu programnya iblis. Kalau tidak syar'i. Ya, perceraian yang tidak syar'i berarti mendukung salah satu programnya iblis. Tapi kalau yang syar'i, ya maka kalau yang syar'i nggak masalah. Sesuai dengan syariat, misalnya disebabkan karena kekufuran, karena kemurtadan, karena akhlak yang menyimpang, ya, karena perbuatan-perbuatan kezaliman, ya itu mah harus cerai, ya. Jadi nggak selamanya cerai itu nanti dibenci, saya mau bertahan, nggak, itu yang salah. Makanya penting untuk difahami produk syariat dalam ahwalus syakhsiyah. Ya, jadinya ada kalau fikih ahwalus syakhsiyah bicara tentang pernikahan dan perceraian. Produk syariatnya, jadi cerai ini juga produk syariat. Enggak semuanya dibenci, justru Allah benci pernikahan yang dipertahankan. Padahal beda akidah. Ya, dengan nama atas nama kan nggak boleh cerai. Beda akidah udah, misalnya suaminya murtad atau istrinya murtad atas nama cinta bersatu, salah ya. Jadi memang penting untuk dipahami apa yang dilarang sebenarnya, apa yang dibenci sebenarnya itu penting untuk dipahami. Dan kebanyakan masyarakat kita walaupun mayoritas muslim memang muslim yang awam. Sehingga banyak sekali kasus-kasus perceraian itu mandeknya ya itu tadi mentoknya ya. Cuman di masalah atas nama cinta ya. Dan artinya nggak selalu yang namanya talak itu dibenci, tidak selalu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini marfu hadisnya ya, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, abghadul halali ilallah taala at-talaq ya. Jadi halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak ya. Maka dalam hadis lain dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna iblisa, sesungguhnya iblis yad'u arsyahu 'alal ma'. Ya, iblis itu meletakkan singgasananya di atas samudra, di atas laut ya. Tsumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan ya. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya ya. Jadi yang paling dekat kedudukannya posisinya dengan iblis, setan ini anak buahnya iblis, itu yang paling besar godaannya. Nah, maka kemudian yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kada wa kada fayaqul ma sana'ta syai'an. Ya di antara setan-setan ada yang melapor. Saya sudah melakukan ini, godaan itu, godaan ini, godaan itu, kata iblis. Kamu belum melakukan apa-apa. Ya. Maaf, ma sana'ta syai'an. Qala thumma yaji'u akhar ahaduhum. Ada juga setan lain yang lapor. Fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya sudah menggoda nih, ada seorang suami, ada satu rumah tangga yang saya nggak berhenti godain dia terus sampai akhirnya ya ketika saya pergi meninggalkannya dia telah mentalak istrinya. Sang suami mentalak istrinya. Maka apa kata iblis? Fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Sini kedudukan kamu naik posisinya dekat-dekat dengan aku, dekat dengan aku. Kenapa? Ni'ma anta, kamu sebaik-baik setan ya jadinya. Ini hadis riwayat Muslim. Setan itu ya mendukung program iblis untuk yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, itu ayat yang mengabadikan tugas utamanya adalah memisahkan suami dari istrinya.
istri dari suaminya. Makanya mungkin ya kebanyakan kita memang mengatakan jangan dukung program iblis gitu ya. Itu kalau yang dikit-dikit ngomongnya lo gue N, nah ke rumah tangga dikit-dikit selesai itu nggak boleh ya. Jadi memang harus ada penyebab syar'inya. Tadi kita sebut ada kekufuran, ada kemurtadan di sana. Ada akhlak seperti mabok-mabokan, berzina, berjudi ya. Kemudian KDRT, oke, itu akhlak yang tidak didukung. Untuk melanjutkan rumah tangga nggak akan seperti itu akan tidak akan hasilnya sakinah mawaddah rahmah. Maka berpisah lebih baik dan itu lebih taat. Ya dilihat dari sisi syariat. Maka kemudian kita lihat apa sih definisinya? Talak ya, yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Talak adalah solusi terakhir, ibarat amputasi bagi tubuh yang telah membusuk. Yang kalau kita nggak amputasi, maka busuknya ini akan menyebar ke seluruh anggota tubuh yang membuat yang tadinya harusnya naudzubillah min dzalik hanya jari yang dipotong harusnya. Hanya jari kaki yang dipotong, tapi karena kita diamkan, dia akan terus busuknya merambah ke atas, akhirnya jadi kaki yang dipotong. Nah itu kan menyakitkan, ya merepotkan dan menyusahkan gitu ya. Jadi memang kalau memang harus segera diambil keputusan, maka itulah yang dibuang. Nah, itu pun sudah melalui proses yang panjang. Ada mediasi, ada fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mengutus ya penengah dari keluarga suami dan dari keluarga istri, ya dirujukkan, didudukkan, ya didamaikan. Nggak bisa juga perang lagi ya sudah. Maka talak itu yang terakhir ya. Jadi halal tapi dibenci. Hukum talak jelas tetap kalau kita lihat dalam surat At-Talaq ada ya wa in khiftum syiqaqa bainihima tadi terjadinya perselisihan antara suami istri at-talaqu marratan ya, dan talak itu batasnya 2 kalau untuk yang rujuk. Fa imsakun bil ma'ruf au tasrihun bil ihsan. Maka sesudah ada talak, keputusannya harus segera, jangan tunggu sampai talak 2. Imsakun bil ma'ruf, mau melanjutkan, mau tetap memegangnya, memegang, menjaganya ya sebagai istri, maka bil ma'ruf harus ma'ruf. Au tasrih atau dilepaskan bil ihsan. Kalau tasrih diceraikan dengan ihsan, dengan baik-baik. Hikmah talak kata Ibnu Sina seharusnya jalan cerai itu diberikan dan jangan pernah ditutup sama sekali. Ya karena boleh jadi menjadi solusi ya. Jenis-jenis talak, ada talak tanjis dan ada ta'lik. Kalau talak tanjis itu yang saat itu diucapkan, saat itu jatuh. Talak yang diucapkan eksplisit, jelas, selesai. Nggak pakai kinayah, nggak pakai kiasan, dan nggak pakai ta'lik. Ta'lik itu ikatan, ya nggak pakai syarat. Contoh, jika seorang suami mengatakan, jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, tanpa memberikan nafkah lahir batin dan tidak memberikan informasi sama sekali, ya maka jatuhlah dan kemudian istri saya tidak ridho dan istri saya menggugat ke pengadilan dan membayar uang iwat sebesar 10.000, maka jatuhlah talak saya 1. Nah itu namanya talak ta'lik atau sering disebut ta'lik talak. Ya itu ada dalam sigoh-sigoh pernikahan. Aneh ya di Indonesia, sigoh pernikahan tapi ngucap ta'lik talak. Ya Indonesia namanya juga. Harusnya kalau udah pernikahan, masa di pernikahan kita ngucap talik talak ya. Menandakan kita tidak kenal dengan orang yang kita nikahi. Atau beli kucing dalam karung. Ya karena khawatir, aduh khawatir nih tahu ditinggal, itu kan namanya kekhawatiran karena ketidakkenalan ya. Jadi makanya ada talik talak. Sebenarnya talik talak itu diucapkan hanya dalam kondisi-kondisi darurat ya, genting. Walaupun mungkin ada sebagian orang mengatakan oke lah untuk melindungi hak-hak wanita, oke nggak masalah. Cuman lucu aja, itu diucapkan di pernikahan. Itu lucu sebenarnya. Lah orang mau nikah itu kan niatnya seumur hidup ya. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Ya, jadinya masalahnya unik. Ya, ironisnya apa? Karena di sigoh talik talak disebutkan seandainya saya meninggalkan istri saya, entah itu bunyinya apa 2 tahun berturut-turut atau 2 bulan berturut-turut atau berapa waktunya lamanya ya saya nggak gitu hafal, kayaknya nggak sampai 2 tahun, mungkin 2 bulan ya tanpa pemberitahuan tanpa kabar ya, nafkah lahir batin nggak dikasih. Ada tambahan di siga talik talak di buku-buku nikah ya, coba dilihat di belakangnya yang suaminya ngucap siga talik talak itu disebutkan dan istri saya tidak ridho.
dan istri saya mengadu kepada pengadilan dan membayar iwat sebesar 10.000. Maka baru jatuh talaknya satu kalau pengadilan terima iwat ataupun uang tebusan dari istrinya tersebut. Realitanya uang tebusannya nggak sebesar 10.000, walaupun waktu sigot talak disebutnya 10.000. Ya, itu realitanya, itu pertama. Yang kedua, banyak istri yang tidak ridho tapi diam aja. Maksudnya diam aja nggak berangkat ke pengadilan, tapi gerusak-gerusuk kedumel di rumah aja. Jatuh enggak? Ya enggak jatuh, pengadilannya belum ketok palu. Ya, jadi memang dan udah enggak jatuh unik, ya. Pengadilannya jadi di rumah gitu ya, orang tuanya yang menganggap udahlah udah jatuh tuh talaknya. Kan sigot talaknya udah sesuai, tahu-tahu begitu suaminya balik beberapa bulan kemudian istrinya sudah nikah dengan laki-laki lain. Nah, ini itu pernikahan yang salah ya. Itu haram itu, dan suami pertamanya berhak untuk mengambil istrinya dari suami kedua ya. Karena sebenarnya cerainya nggak sah. Nah, kalau talak tanjis cukup jelas ada orangnya, orang yang nggak pergi, orangnya di rumah, tinggal ngucapin. Saya jatuhkan talak kamu, talak satu selesai. Talak sunnah, talak bid'ah atau sunni dan bid'i. Apa itu? Kalau sunni sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kalau bid'i nggak sesuai, tapi bid'i ataupun bid'ah itu pun jatuh. Yang sesuai sunnah kayak gimana sih? Misal seorang suami berniat menceraikan istrinya, maka dia nggak ujuk-ujuk begitu niat, ngucap enggak. Dia tunggu, dia tanya istrinya sudah haid belum. Kalau belum dia tunggu sampai haid dan dia tunggu sampai selesai haid. Selesai haid dia tidak sentuh, dia jatuhkan talaknya satu. Berarti kan niat banget ya. Berarti niat banget. Kebanyakan di masyarakat kita nggak gitu. Talaknya bid'ah semua. Nggak ada yang nunggu sampai selesai haid gitu, enggak. Oh, udah selesai haid, udah hubungan suami istri, berapa hari kemudian berantem talak. Nah itu tuh kan ngaco ya. Bahkan ada yang talak dalam kondisi hamil. Itu bid'ah. Sebagian ulama mengatakan wajib merujuk istrinya saat itu juga. Sebagian lain mengatakan tetap jatuh talaknya walaupun bid'ah ya. Ini banyaknya perbedaan pendapat ulama di masalah talak. Banyak banget perbedaan pendapatnya. Nah, tinggal kita mau ngambil pendapat yang mana gitu aja ya. Kita nggak bahas rinci satu-satu ya, waktunya nggak cukup. Talak batah, semata-mata talak aja. Ya pengen talak aja gitu. Talak batah itu pun jatuh gitu ya. Ya mungkin kali ada yang udah bosen ya, akhirnya udahlah pengen ganti aja. Nah, naudzubillah min dzalik. Yang jelas kalimat talak ini adanya di lisan laki-laki, bukan di lisan perempuan. Kalau perempuan adanya khulu, atau kalau di Indonesia kan jadi gugat cerai. Hulu ya. Nah, kemudian kalau talak raj'i ini untuk talak satu dan talak dua. Artinya apa? Talak yang bisa dirujuk kembali. Maaf ya, nggak jadi ya, rujuk. Tapi apakah dengan bilang, maaf ya, udah kita nggak jadi pisah, itu apakah hitungan talaknya riset? Tidak. Ya, rujuknya boleh. Rujuk dengan kata-kata boleh, baikan lagi, damai. Atau dengan hubungan suami istri, selesai, finish. Berarti dia sudah suami istri lagi sah. Dan itu hanya bisa dikerjakan di dalam masa iddah. Masa iddah. Masa iddah itu sejak jatuh talak diucapkan oleh suami selama salah satu quru. Apa itu salah satu quru? 3 kali suci haid. Atau 3 bulan. Kok pakai atau sih? Iya, SKB. Syarat dan ketentuan berlaku. Mana yang duluan ya? Artinya ada orang yang haidnya nggak teratur. Nggak tiap bulan. Haidnya kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Itu masa idahnya nggak jadi ngikutin haid dia, nggak. Salah satu quru itu 3 kali suci haid atau 3 bulan. Jadi hitungannya mana yang duluan. Sama kayak kita servis ya, servis motor, servis mobil. Antara bulan atau kilometeran duluan. Mana yang duluan? Nah, itu dia. Ya, kemudian itu talak raj'i. Ada talak bain sugro dan talak bain kubro. Ya, apa itu kalau bain sugro? Nah, kita lihat ya. Tadi talak raj'i atau talak rujuk. Cerai talak oleh suami dengan level talak 1 dan atau talak 2. Dengan status talak raj'i, maka suami boleh merujuk istrinya atau kembali pada istri yang dicerainya selama masa iddah tanpa harus melalui proses akad baru. Gak usah pakai akad dan mahar baru. Cukup dengan kata-kata saja atau hubungan suami istri selesai rujuk. Namun, apabila keinginan rujuk tersebut setelah masa iddah habis, nggak bisa rujuk begitu. Masa iddahnya nih yang 3 bulan tadi, 3 kali suci haid tadi sudah terlewati, baru ya mediasi. Ya udah deh, mau rujuk nggak bisa. Mau rujuk dengan kata-kata apa hubungan suami istri, hati-hati ini udah bukan suaminya, bukan istrinya.
Kan kadang-kadang udah kita baru talak 1 kok, tapi rujuknya setahun kemudian. Innalillahi, nggak pakai mahar, nggak pakai akad, nggak boleh. Ada kasus yang kayak gitu ada, belum lama ada. Ya masuk kasus kaget dia perasaan cerita beberapa tahun lalu dicerai. Terus kemudian baru rujuk pas lagi masa pandemi. Saya tanya dari ngucap itu sampai rujuknya berapa lama? Adalah setahun setengah apa 2 tahun gitu Ustazah. Hah? Pakai akad baru? Enggak, astagfirullah zina itu gitu ya. Jadi memang itu yang penting sekali untuk difahami talak 1 dan 2 talak rujuk yang bisa balik. Tapi yang dimaksud rujuk itu masa idah, di dalam masa idah. Di dalam masa idah yang 3 bulan itu boleh mengatakan, ayo kita baikan lagi, kita balikan lagi, ya jadi suami istri, udah rujuk itu. Tapi ingat hitungan talak tetap berlanjut nanti kalau berantem lagi, ngucap lagi ya talak berikutnya. Kalau tadinya talak 1 jadi talak 2 gitu ya, walaupun sudah rujuk. Nah ini yang penting untuk difahami ya. Jadi bicara talak 1, talak 2, rujuk itu di masa iddah, bukan di luar masa iddah. Kalau di luar masa iddah pengen rujuk, maka dia harus akad baru. Ya dengan istrinya itu, ya dengan istrinya yang itu, akad baru, ya pakai mahar baru, ada saksi 2 orang, muslim yang adil saksinya, kemudian ya walinya minta lagi sama walinya. Artinya lewat dari masa idah nggak boleh satu rumah. Lewat dari masa idah yang 3 bulan itu sudah nggak bisa jalan-jalan bareng lagi. Masalahnya orang Indonesia ya, jalan-jalan sama mantan suami itu yang nggak rujuk, yang udah bukan jadi suaminya itu biasa. Ya jangankan sama mantan suami, sama orang lain aja ya biasa kan pacaran itu. Ya biasa pergi kemana-mana. Jadi memang cukup miris ya melihat kondisi akhlak umat Islam di Indonesia ya udah seperti kalau kita bicara tentang non Muslim di luar negeri gitu ya. Ya, kemudian namun apabila keinginan rujuk tersebut selama masa idah habis maka harus diadakan akad nikah baru. Seperti kondisi dalam talak bain sugro juga begitu ya. Nah, ini kalau disebut ada akad nikah baru jangan terus berpikir pesta lagi dong. Nah, itu karena itu pikiran manusia ya. Akad nikah baru, mahar baru. Aduh, repot banget sih, modalnya gede banget padahal enggak, tinggal datengin aja orang tuanya. Orang tua itu kan berarti mertua, bukan mantan mertua, enggak ada. Mantan mertua dalam Islam enggak ada, mantan menantu enggak ada. Datangi aja lagi mertuanya itu. Artinya mertua itu adalah orang tua mantan istri, yang ada mantan suami istri. Ya, mantan istrinya itu di orang tuanya datangi bilang, maaf Pak, mau nikah lagi. Ya sudah, ya datengin akad nikah kasih mahar lagi. Ya, seperti sama dalam kondisi talak bain sugro. Apa itu talak bain sugro? Ini nama-nama jenis talak ya. Talak bain sugro adalah perceraian dengan tebusan atau iwat. Ini kurang kurang i ya. Iwat itu tebusan, ganti. Ya, siapa yang menebus istri? Ya, disebabkan oleh gugat cerai oleh istri. Itu namanya talak bain sugro, baik dengan cara fasakh ataupun hulu. Cara fasakh itu pembatalan ataupun hulu. Ya, kasusnya kalau fasakh itu seperti kasus Qais bin Sabit. Ya, ketika Rasul jodohkan dengan Jamilah. Jamilah seorang sahabiat wanita yang cantik ya, salehah. Cuman salahnya ketika Rasul mengatakan lihat dulu waktu lagi dijodohin disuruh lihat nggak mau. Udahlah, Fikoh percaya sama Rasul. Masa Rasul ngasih yang jahat nggak mungkin kan? Ya, Rasul pasti ngasih yang baik nggak mungkin yang buruk. Maksud Jamilah baik baik segalanya. Baik satu paket antara baik agamanya, baik akhlaknya, baik tampangnya. Ternyata suaminya Qais bin Sabit ini akhlaknya bagus, mujahid, soleh luar biasa, kaya, tapi mohon maaf tampangnya. Ya, jadi tampangnya tidak sesuai dengan ekspektasi Jamilah yang cantik. Jamilah beneran asli namanya juga Jamilah dan orangnya juga cantik. Terkejut ketika di malam walimah sesudah akad nikah dia ngintip-ngintip dari tendanya, bertanya kepada para sahabat, suamiku si Qais itu yang mana? Itu yang itu kata para sahabat yang lain. Yang mana? Yang itu lagi jalan-jalan bersama para sahabat yang lain. Yang di tengah. Ternyata yang di tengah itu yang paling pendek, yang paling hitam, paling jelek. Kaget Jamilah, maka dia lari menuju Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya kembalikan kebun. Maharnya kebun. Orang Arab kalau punya kebun kurma kaya. Saya kembalikan kebunnya dengan tambahannya yang penting saya tidak mau jadi istrinya. Ya Allah, udah dibilangin kemarin waktu lagi dijodohin lihat gitu ya, jangan beli kucing dalam karung. Tapi ternyata Jamila mengatakan tidak mau. Nah, tidak mau melihat, udah percaya aja. Hati-hati ya, jadinya lihat yang benar. Nah akhirnya kata Rasul ya sudah,
Kalau memang kamu nggak mau, kata Jamilah, bukan karena agamanya benar. Saya percaya dia bagus, dia saleh, dia mujahid, ikut perang, Masya Allah, Badar, Uhud, dia ikut. Cuman aku takut jadi kufur kepada Allah. Karena enak lihat wajah suaminya, nggak mungkin dia bisa melayaninya gitu ya. Jadi ya sudah. Akhirnya Rasul panggil Qais, wahai Qais, Jamilah istrimu ingin mengembalikan kebunmu. Ya Allah, ingin difasah pernikahannya di malam walimah, di malam pesta. Dan ada tambahan, kata Rasulullah, hendaklah engkau terima semuanya. Kata Qais apa? Amal bustan fana'am. Kalau kebun yang aku berikan dikembalikan, aku terima. Tapi tambahannya amma ziyadah fala. Qais punya harga diri, nggak mau dia terima tambahannya. Ini istri benar-benar saking uneknya pengen bayar, dia bukan cuma pengen kembaliin, dia lebihin gitu ya. Tapi kata kata Qais nggak mau. Nah ini tentang fasah ya. Itu bain sugro, artinya bain sugro ibarat orang setelah lepas dari masa idah. Nggak bisa kalau misalnya tiba-tiba pengen rujuk, suaminya cuma bilang, udah ya kita balik lagi aja sebagai suami istri. Nggak bisa begitu rujuknya. Kalau misalnya bain sugro terjadi karena hulu, ya, karena memang permintaan gugat cerai dari istri, maka kalau suami pengen menikah dengan si istri ini, ya kembali lagi, itu istilahnya bukan rujuk. Walaupun di masa idah, walaupun baru 2 hari di hulu, atau baru 3 hari di fasakh pernikahannya, tiba-tiba si suami mengatakan, kenapa sih nggak jadi istri aku aja? Akhirnya si istri nyesel dan mengatakan, ya sudah deh, kita balikan lagi. Itu nggak bisa dengan kata-kata. Dia tetap harus pakai mahar baru dan pakai akad baru lagi. Masya Allah ya. Jadi boleh kembali ke istrinya di dalam masa idah atau setelah masa idah habis dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru, lengkap dengan adanya wali dan saksi 2 orang. Adapun bain kubro itu talak 3. Ya, talak 3 dalam artian sesudah selesai talak 3, istri kan nggak bisa balik ke suaminya, mau pakai mahar, akad nggak bisa. Kecuali si istri sudah menikah dengan laki-laki lain, bukan dengan rekayasa. Ya, jadi menikah dengan pernikahan yang sebenarnya, tiba-tiba bertengkar lagi tanpa rekayasa, bercerai dengan tanpa rekayasa, dia pengen kembali ke suami pertama, silahkan. Pakai akad baru, mahar baru. Nah, sebagian ulama mengatakan ini meriset hitungan talak menjadi 0 lagi. Hanya bain kubro yang meriset hitungan talak menjadi 0 lagi. Adapun bain sugro, ulama kebagi 2. Ada yang mengatakan riset hitungan talak jadi 0 lagi. Ada juga yang mengatakan tidak. Kalau dia baru talak 2, hati-hati, berantem lagi jadi talak 3. Nah itu ya, jadinya ada perbedaan pendapat ulama kalau kita bicara talak. Perbedaan pendapat ulama, talak karena paksaan, sebagian mengatakan jatuh, sebagian mengatakan tidak jatuh. Mayoritas mengatakan kalau dipaksa tidak jatuh. Di bawah todongan pedang. Talak nggak istrimu? Ya udah ditalak deh karena takut nyawanya melayang. Itu nggak jatuh, itu mayoritas. Talak ketika mabuk, mayoritas ulama mengatakan jatuh. Ya, jadi antara jatuh dengan tidak jatuh. Kenapa? Kalau kata Umar bin Khattab, apalagi kata Umar bin Khattab, dosanya 2. Pertama mabuk, kedua mentalak istri saat mabuk. Ya, jadi kalau ulama sebagian kecil mengatakan nggak mabuk karena dia tidak sadar. Talak main-main, sepakat ulama, nggak ada perbedaan pendapat. Main-mainnya talak jatuh, seriusnya talak jatuh. Ya, jadi ternyata yang serius dan main-mainnya jatuh adalah talak. Talak waktu marah, ulama terbagi-bagi, terpecah pendapatnya. Dilihat kadar marahnya. Kalau marahnya itu marah dahsyat sampai naik pitam, ya lupa daratan, maka justru tidak jatuh. Tapi kalau marahnya masih bisa dikontrol, emosinya tertata, kata-katanya nggak meledak-ledak, dia jatuhkan talak, jatuh. Waktu lalai dan lupa, ya pendapat ulama kebagi 2 antara jatuh dengan tidak. Ketika tidak sadarkan diri di dalam pengaruh obat bius, nggak jatuh, sepakat ulama. Jadi karena ada banyak perbedaan pendapat, bagusnya hati-hati. Mendingan ambil pendapatnya Umar bin Khattab dan Ibnu Umar. Apapun yang terjadi masalah talak, jatuh kalau kata Umar bin Khattab. Ya kenapa? Karena memang itu harus punya controlling diri ya. Nah kita bicara hulu sedikit atau gugat cerai. Dari kata dengan sama katanya seperti khala'an syai'an atau menanggalkan pakaian. Dinamakan juga hulu adalah dengan talak dengan tebusan. Atau bil iwat, talak bil iwat ya, dengan tebusan. Karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan maharnya kepada suaminya. Nah, saya nggak ngerti kalau di proses pengadilan di Indonesia banyak yang gugat cerai itu ngembaliin mahar nggak. Cuman saya yakin kalaupun mengembalikan mahar, orang Indonesia sanggup. Makanya tingkat gugat cerai di Indonesia tinggi. Karena maharnya rata-rata seragam, seperangkat alat salat. Murah.
ya. Itulah kelemahan mahar yang seragam atau mahar yang murah. Kalau maharnya murah, istri semena-mena menuntut pisah dari suaminya. Karena mengembalikan mukena itu gampang, mengembalikan mukena dengan bawahan ya gitu ya. Jadinya memang ini yang paling parah. Oleh karena itu kalau masyarakat Arab nggak ada yang maharnya murah. Jadi Rasul juga mengatakan aisaruhunna mahron aktsaruhunna barokah. Istri atau wanita yang paling mudah maharnya dipenuhi sang pria, sang suami, maka paling barokah pernikahannya. Paling mudah, bukan paling murah. Rasul nggak bilang murah, tapi bilang mudah. Ya, ila artinya menolak dengan sumpah. Contoh, suami bersumpah, saya tidak akan berhubungan dengan istrinya, tapi tetap tidak mentalaknya. Nah, ini nggak boleh. Itu namanya ila. Ya, dan masa ila 4 bulan. Kalau kejadian, misal ada suami yang sudah mentalak istrinya, kemudian merujuknya, tapi pakai ila. Ya udah kita rujuk, tapi kita rujuk, tapi kita nggak hubungan suami istri. Cukup status saja. Nah, itu mulai detik dia mengucapkan, maka saat itulah jatuh ila. Hukum ila, jika suami berhubungan dengan istrinya sebelum 4 bulan, maka wajib bayar kafarah sumpah, kafaratul yamin. Ya. Jadi bayar kafarah sumpah atau kafaratul yamin. Kafaratul yamin puasa 3 bulan berturut-turut atau memberikan 10 orang fakir miskin makanan dan pakaian. Dengan makanan dan pakaian terbaik. Atau puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Ini kalau suami akhirnya menyentuh istri sebelum 4 bulan. Jadi ila yang sudah diucapkan itu hukumannya 4 bulan. Kadang-kadang orang nggak pakai masa ya ketika memang lagi emosi mengatakan, udahlah kita nggak usah hubungan sama sekali. Kita tetap suami istri tapi nggak usah hubungan. Kemudian pisah ranjang. Ya kalau nggak malah pindah rumah. Tetap suami istri banyak yang gitu kasusnya. Ada yang sampai udah nenek-nenek, kakek-kakek belum cerai, tapi ilahnya seumur hidup gitu ya. Padahal ilah itu paling lama 4 bulan di dalam Islam. Setelah lebih dari 4 bulan suami kalau tidak mau juga berhubungan dengan istrinya, maka secara jumhur ya ulama berhak mengambil keputusan ya, memaksa suaminya mau berhubungan dengan istrinya atau diceraikan dengan baik-baik. Itu makanya ada talak karena ilah. Kalau zihar ini masa jahiliyah ya. Kalau ada seorang suami mengatakan kamu seperti punggung, dari kata zohar, zohar itu punggung. Kamu seperti ibuku, seperti punggung ibuku, maka status istri sama dengan kayak ibu, seperti ibu kandungnya, makanya nggak boleh disentuh. Oleh karena itu, zihar juga harus ditebus. Ya, kalimat zihar ini harus ditebus. Nebusnya dengan gimana? Puasa. 2 bulan berturut-turut seperti orang yang hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Atau memberi makan fakir miskin 60 orang. Berat ya, atau bebaskan seorang budak. Memfasa, jadi nggak boleh kita menganggap suami saya kayak bapak saya, atau seorang suami mengatakan istri saya itu statusnya kayak ibu saya, nggak bisa. Interaksi sama istri sama ibu ya beda lah, jelas pasti beda. Ketika disamakan maka itulah resiko yang diterima. Ya, dia tidak boleh menyentuh sampai dia harus membayar kafarah zihar. Memfasah, tadi kita sempat menyinggung fasah sedikit tentang kasusnya Qais bin Sabit dengan Jamilah. Ya, fasah artinya membatalkan, melepaskan ikatan pertalian suami istri. Li'an, yaitu suami yang menuduh istrinya berzina tanpa mendatangkan saksi 4 orang. Itu bisa kita lihat dalam surat ya, surat An-Nur. Ya, kalau ada seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa mendatangkan saksi. Tanpa mendatangkan saksi, maka dia harus bersumpah 4 kali. Ketika dia bersumpah 4 kali berturut-turut, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Plus 1 sumpahnya. Karena kenapa mendatangkan saksi 4 orang dia nggak bisa, maka dia harus sumpah 4 kali untuk pengganti saksi. Ya, jadi demi Allah yang kelima adalah saya melaknat istri saya. Saya jadi saksinya dia berzina. Nah, maka biasanya istri melawan sumpah tadi dengan sumpah juga. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ya, sebagai saksi 4 orang. Karena nggak ada saksi kan ya. Jadi demi Allah yang kelima, kalau kata-kata saya benar, dia yang bohong, maka dia yang kena laknat. Tapi kalau saya yang salah dan dia yang benar, maka saya yang kena laknat. Li'an ini lebih sering kalau dikenal di Indonesia seperti sumpah pocong ya. Mubahalah. Li'an sama seperti mubahalah.
Nanti biasanya salah satunya kena laknat itu. Karena entah yang satu menuduh tanpa saksi, entah yang satu nggak ngaku tanpa saksi. Nggak bisa mendatangkan saksi, dia nggak ngaku tapi akhirnya li'an. Nah, untuk tadi kalau kita sebut talak bain kubro, itu untuk talak 3 ya, bain kubro. Tapi kalau untuk li'an ini talaknya lebih dahsyat. Talak mu'abbad, talak abadi. Nggak bisa rujuk sama sekali. Ya, talaknya abadi, nggak bisa rujuk sama sekali. Kenapa? Karena orang yang sudah dilaknat tidak akan mendatangkan barokah. Seperti onta yang dilaknat oleh yang punya, oleh tuannya. Itu Rasul suruh lepaskan ontanya. Ontanya tuannya melaknat ontanya sampai ontanya nangis-nangis. Rasulullah ngadu, saya dikatain lelet, lembek, lemes, lambat, tapi masih juga diperah susunya, ditunggangi ontanya. Kata Rasul, khalu sabilaha. Biarkan ontamu pergi, wahai sahibun naqah. Ya, wahai yang punya onta. Kenapa kata yang punya onta? Itu onta satu-satunya. Ya, kenapa kamu laknat-laknat? Kalau sudah dilaknat, tidak mendatangkan barokah. Kita kadang sebel banget ya sama internet di rumah ya. Aduh, nih jadinya nih HP jadi lemot nih apa. Udah kita laknat-laknat habis itu masih dipakai juga ya. Makanya kadang-kadang HP-nya ngambek. Nggak mau mendatangkan barokah lagi. Kalau udah dilaknat, kasihin orang. Repot kan? Kalau istri atau suami udah dilaknat, kasihin orang. Diceraikan ya. Iddah artinya menghitung. Masa iddah, masa menghitung. Haid atau tidak. Hamil atau tidak. Untuk membuktikan baro'atur rahim. Membuktikan kita hamil atau tidak. Kenapa harus ada masa iddah dulu? Dulu nggak ada USG juga. Dulu nggak ada dokter yang punya peralatan canggih seperti sekarang. Lantas kalau sekarang yang sudah bisa diukur dengan ultrasound, diukur juga dengan tes sprek, apakah masa iddah nggak berlaku? Tetap berlaku. Ya, karena dia syariat. Syariat yang sudah ditetapkan tidak berubah walaupun teknologinya sudah melampaui itu. Hikmah iddah. Untuk mengetahui baru atur rahim, hamil atau tidak, memberikan kesempatan untuk suami merujuk istrinya kembali, ya, dalam talak raj'i tentunya, bukan talak bain ya. Memberikan waktu untuk mengkaji masalah dan berpikir panjang, mediasi, musyawarah, hikmahnya ada 3 bulan masa idah. Jenis idah, idah istri yang belum disetubuhi 1 bulan. Idah istri haid yang masih haidnya lancar 3 kali masa suci atau 3 bulan. Idah istri yang sudah menopause 3 bulan juga. Idah istri yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Ya, kalau di Indonesia kadang 4 bulan 10 hari saya kaget-kaget jadi 40 hari. Ya, kenapa jadi 40 hari udah jalan-jalan kemana-mana? Padahal suaminya wafat belum sampai 4 bulan 10 hari. Masa sih Ustazah, saya kan stres kalau di rumah masa nggak boleh? Aduh, ya kadang suka susah ya, apalagi minta izinnya tuh sampai nangis. Saya tuh stres saja di rumah saya bisa gila. Wah udah, boleh nggak? Tetap nggak boleh. Nangis dia sedih. Wah, udah susah tuh ya. Nah, makanya saya bilang kadang-kadang coba datangkan keluarga, datangkan anak, datangkan cucu ya untuk menghibur. Ada orang lain yang tinggal di rumahnya, jangan sendirian ya. Bukan dia yang keluar rumah. Dia hanya boleh keluar rumah ke dokter. Idah istri hamil adalah sampai melahirkan. Ya. Allahu a'lam bishawab, itu bahasan kita tentang abghadul halal, yang dibenci tapi halal, dan ingat itu produk syariat ya. Produk syariat dalam pernikahan itu banyak. Akad nikah, ya, rukun nikah, kemudian juga tugas hak dan kewajiban. eh, Kemudian kalau kita bicara tentang monogami dan poligami itu juga produk syariat, termasuk juga cerai adalah produk syariat. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke host, silakan. Ya, baik Ustazah, ini ada beberapa pertanyaan. Ini masih dibuka ya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustazah, berarti apakah untuk proses perceraian itu sendiri tetap harus ke pengadilan, untuk mengurus surat-surat ya? Apakah hanya dengan talak itu saja dan sudah resmi bahwa saya sudah bercerai dengan dia gitu? Ya, Terima kasih Ustazah. ya sama-sama. Sebenarnya kalau sesuai dengan syariat Islam itu harus segera diurus dengan adanya saksi. Harus ada saksi ya harusnya. Sebenarnya sih kalaupun gak diurus, kalau ada saksi tinggal lapor sama dulu walinya siapa? Walinya orang tua kita. Ya ini secara agama. Ya walinya orang tua kita lapor. Ini saksinya ada 2 orang. Saya sudah menceraikan istri saya. Udah selesai. Finish. Ya itu udah sah. Masalahnya kita hidup di satu negara yang hukumnya mengharuskan kita punya surat cerai. Mengharuskan kita punya surat nikah.
Maka sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya daripada nanti ada fitnah. Ketika kita habis cerai nikah lagi sama orang lain, kaget orang. Lah, bukannya suaminya bukan yang ini. Suaminya kayaknya yang itu kayak yang ini sekarang ya. Atau orang yang udah lucu. Waktu nikah ngundang-undang, waktu cerai nggak bilang-bilang, nggak pengumuman. Tiba-tiba ngundang lagi. Kan orang kaget. Bukannya dia udah nikah 5 tahun lalu. Kok sekarang ngundang lagi? Nikah lagi beda lagi orang. Nah, kan kalau nggak ada pengumuman, kadang-kadang yang namanya status janda di Indonesia jadi aib ya. Di Indonesia saja itu status janda aib. Nikah sama janda aib, apalagi kalau berondong. Ya, kemudian kalau anak gadis nikah sama duda aib, itu cuma di Indonesia. Ya, anak gadis apalagi nikah sama orang yang sudah punya istri, aib banget. Kalau di negara lain selain Indonesia nggak aib. Cuma di Indonesia yang aib, kenapa? Karena nenek moyang kita orang, bukan orang pelaut ya, orang Hindu Buddha. Yang memang kulturnya istri satu, selir puluhan. Kulturnya gitu. Istrinya satu, selirnya puluhan, ya. Padahal bangsa-bangsa lain ya nggak masalah, ya. Ada poligami, kemudian juga pernikahan beda agama, bukan beda agama, beda usia. Pernikahan beda usia kalau dalam Islam tertolak pernikahan beda agama itu sama dengan zina. Beda usia nggak masalah, ya. Di dalam Islam sendiri usia beda 20 tahun, 30 tahun nggak masalah. Ya, cuman memang kalau kita lihat orang-orang liberal yang anti dengan pernikahan beda usia, kalau yang laki lebih tua pasti dibilang pedofil nantinya, ya. Jadi memang penting sekali untuk akhirnya melihat dari kacamata syariat, tinggal legalisasinya saja. Ya, dari urusan keduniaannya, negaranya, sebisa mungkin diproses secara benar agar tidak ada fitnah. Allahu a'lam bishawab, ya. Alhamdulillah, baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait Ya, dengan zihar, ya, ini contohnya seperti apa gitu? cakep. Karena kalimat seperti punggung ibuku ini mungkin Nggak ada memiliki kalau makna yang sekarang. Iya, persepsinya beda-beda, kalau iya Ustazah. beda-beda. Iya, kalau sekarang mungkin literalnya nggak ada, tapi rasa ini yang gawat ya. Ih, kamu tuh kayak ibu deh, misal gitu ya. Dari semuanya sampai ada orang yang kadang-kadang istri jadi sensitif ya ketika disebut mirip mertuanya gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati dari lisan seorang suami sampai pernah ada. Nah, kalau ini bukan di masa Rasul ya. Di masa Rasul pernah kejadian dan di masa-masa sekarang banyak juga kejadiannya. Saya ambil yang contohnya ada di masa Rasul dengan di masa sekarang ya. Ungkapan atau panggilan uhtah ya kepada istrinya. Ada beberapa teman juga yang manggil istrinya uhti gitu ya. Kalau yang lebih halus lagi bahasanya kayak ningratnya itu uhtah, uhtah gitu ya. Kayak kan kalau ummi bahasa Arab itu ibuku, tapi kalau bahasa yang halusnya lagi ummah. Kalau bahasa Arab tentang ayahku adalah abi gitu ya, yang artinya ayahku. Yang halusnya lagi bahasa Arab halusnya abah gitu ya, itu bahasa Arab halus. Nah, jadi kalau di masa Rasul ada seorang sahabat manggil istrinya uhtah. Kalau zaman sekarang uhti ya. Ini pernah juga ya, ada juga istri manggil suaminya abi. Ada kan? Banyak zaman sekarang. Artinya ayahku. Itu aslinya tuh pernah tuh ditegur ya di masyarakat Arab orang Indonesia karena sering panggil-panggilan umi abi. Itu bapakmu. Wah, orang Arab udah seneng aja tuh lihat ada seorang perempuan cantik jalan bareng bapaknya, masih muda bapaknya. Berarti ini anak perempuan, anak gadis dikiranya. Itu bapakmu, bukan, itu suamiku. Kenapa manggilnya abi? Abi itu artinya kan ayahku. Ya, Rasul dulu pernah menegur juga seorang suami manggil istrinya ukhta. Ya, kenapa manggil ukhta? Kata Rasulullah, apakah dia saudari kandungmu? Bukan, katanya. Hati-hati. Kalau kamu menyamakan seperti saudari kandungmu, khawatir jatuh ke dalam zihar yang menyamakan istri seperti ibunya. Ya, maka kata sahabat tadi, tidak, saya manggil ukhta bukan karena berpikir itu ukhti, tapi hanya menghormatinya. Kayak kita misalnya kita menghormati seseorang, kita mengatakan wahai Bapak gitu ya. Wahai Bapak, misalnya ada yang manggil suaminya Pak, itu mending daripada bapakku. Kalau bapakku nggak boleh. Yang ada Bapak E kan ya, Bapak E atau Pak E, bapaknya anaknya itu nggak apa-apa. Ternyata masalah panggilan saja sangat sensitif di dalam Islam. Nggak boleh sembarangan. Ya, nggak boleh sembarangan sebenarnya. Cuman ya sudahlah, orang Indonesia kan cuma ikut-ikutan ya. Dan nggak ngerti, dia kalau manggil juga nggak ngerti karena ikut-ikutan doang gitu ya. Ya, jadinya artinya itu kata Rasulullah SAW, kalau memang kamu karena menghormati istrimu, engkau menganggap dia adalah seorang wanita yang harus dihormati
hormati karena kedudukannya, maka nggak apa-apa kamu panggil uftah. Tapi alangkah baiknya kamu panggil nama kesayangannya. Apa nama kesayangannya? Ya kayak Rasul manggil Aisyah, Umairah gitu ya. Wahai yang pipinya kemerah-merahan, itu kan nama kesayangan. Ya, jadi saya juga sempat dulu manggil suami Abi ya. Wah, waktu itu saya lagi kuliah di Mesir ya, orang Mesir marah-marah, dosen marah-marah. Ini bapak kamu, bukan suami saya. Haram manggil begitu, haram. Akhirnya saya balik lagi manggilnya abang gitu ya. Sampai sekarang saya nggak manggil abi lagi. Itu karena tadi waktu orang Indonesia memang waktu itu nggak kepikir saya. Kenapa waktu itu baru kuliah dan nggak ngerti esensi secara makna. Cuman tahu itu panggilan untuk melatih anak-anak kita manggil bapaknya gitu ya. Jadi manggil bapaknya, tapi ternyata sensitif sekali ya, sensitif sampai seperti itu akhirnya berubah panggilannya. Dan kadang-kadang kalau orang Arabnya niatnya buruk, seneng dia ya, kita bukan orang yang bersuami malah akan didekati. Nah, itu yang paling bahaya kan. Ya, jadi tadi kalau ada yang nanya ini kayaknya zihar ini juga ada makna di balik kalimat zihar. Iya memang. Rasa ya ketika suami merasakan kok nyaman ya sama istri kayak sama ibu gitu. Nyamannya. Jadi, nah itu lebih bahaya. Istrinya nggak boleh disentuh sama sekali kalau begitu. Kalau dia merasa kenyamanan dengan istri sama seperti kenyamanan dengan ibunya ketika berinteraksi. Allahu a'lam bishawab. Baik. Oke, ini aduh maaf saya salah pencet. Mau naik ke atas kenapa jadi ada stiker. Iya, saya lanjutkan ya Ustazah. Iya, silakan. Bagaimana cara istri menggugat cerai secara syar'i ketika suami tugasnya pindah-pindah dan tampak tidak berniat untuk mengurus perceraian, sementara nafkah Ya. lahir batin sudah tidak diberikan selama tahun ya. sampai tahun. Juga tidak Ya. ada itikat untuk mengurus harta gono gini, jadi hanya Ya. dari mulut saja Ya. yang terucap gitu. Oke, cerai. Gitu. Demikian. Ini bagusnya stressingnya bukan ketika suami tugasnya pindah-pindah ya. Perceraian tidak boleh terjadi karena tugas suami pindah-pindah. Artinya itu kalau pindah-pindahnya misal pindah-pindah karena dakwah di sana dakwah di sini tapi dia memberikan nafkah lahir batin beda urusan. Ini stressingnya di ketika suami tidak memberikan nafkah lahir batin. Stressingnya di situ. Kalau mau gugat cerai, ya jadi jangan salah. Iya suami saya itu nggak jelas tempat tinggalnya Ustazah gitu ya. Dan itu penting untuk ditanya. Istrinya diajak nggak? Kalau ternyata kata istri, saya diajak tapi saya nggak mau lah, nggak nyaman dia pindah. Itu yang salah istri. Istri itu kemana aja harus ikut kecuali ke tengah hutan belantara, ke tempat banyaknya terjadi kejahatan itu boleh nolak ikut. Ya, misalnya ke sarang penyamun itu boleh nolak ikut. Ya, tapi kalau memang cuman saya kerja sekarang misal kita di Jawa nyaman tiba-tiba diajak ke hutan. Ya, hutannya masih hutan yang hutan transmigrasi, masih bagus, bukan hutan belantara. Ke tengah hutan di pegunungan Papua misalnya di Irian. Tapi tempatnya sudah bagus, indah, dingin lagi. Yang salah istri kalau nggak mau diajak, ya. Nah, dan juga suami harus membuktikan dia tetap bertanggung jawab lahir batin atas nafkah lahir batinnya kepada istrinya. Nah, jadi ketika enggak sih dia nggak tanggung jawab juga, jadi stressingnya tolong di situ. Seorang istri menggugat cerai suaminya syar'i kalau memang karena suami tidak memberikan nafkah lahir dan tidak memberikan nafkah batin mutlak total syar'i sesuai syariat ya. Nah, cuman yang saya catat di sini kenapa ada istilah harta gono gini? Mohon maaf tidak ada dalam Islam harta gono gini. Itu hanya aturan non-muslim. Harta yang dihasilkan dalam pernikahan adalah harta milik bersama. Mohon maaf, dalam Islam ternyata itu Masya Allah ya kalau kita lihat artis misalnya, public figure mau nikah karena sama-sama kaya, dia sampai mendatangkan pengacara dan membuat kesepakatan adanya pisah harta. Mohon maaf, dalam Islam kita memang sudah pisah harta walaupun nggak perlu mendatangkan pengacara. Harta kita terpisah, harta bawaan istri milik istri, harta bawaan suami milik suami. Hanya saja suami berkewajiban memberikan nafkah lahir batin. Tidak ada harta gono gini. Kalau terjadi perceraian ya bawa hartanya masing-masing. Yang dulu dibawa dalam sebelum pernikahan itu apa itu yang dibawa pulang masing-masing. Dulu istri bawa misalnya dulu istri punya rumah ya udah itu rumah istrinya. Dulu suami punya mobil ya itu mobil suaminya. Mungkin yang dimaksudkan adalah boleh nggak istri menuntut misal udah 5 tahun menikah nggak dikasih nafkah sama sekali. Nafkah lahir batin nggak dikasih. Tentunya kalau mau cerai nggak mungkin nuntut nafkah batin. Nafkah lahirnya boleh nggak dituntut selama 5 tahun itu. Kalau istri mau nuntut silakan. Dan itu namanya istilahnya bukan gono gini. Misalnya seharusnya istri dapat
nafkah lahir dengan perjanjian 3 juta per bulan. Dia nggak pernah ngasih sama sekali. Bisa nggak nuntut akhirnya 3 juta dikalikan 12 bulan, dikalikan 5 tahun? Boleh. Itu bukan harta gono gini namanya, itu hak istri yang harusnya sampai, kemudian dia tuntut ya. Kalau mau nuntut silakan ya. Tapi kadang-kadang proses pengadilan kalau misalnya 3 kali 12, 36 dikali 5, yang mungkin jumlahnya sebenarnya ya sampailah 1,8 M. Yang keluar dalam proses pengadilan ternyata malah jadi 2,5 M karena kita harus menyewa pengacara gitu ya, waktu yang banyak terbuang. Lebih bagus sudahi saja. Sudahi, ikhlaskan, pisah baik-baik, menikah lagi dengan orang lain. Ya, jadi nggak terlalu lama prosesnya. Capek pengadilan itu, belum lagi pakai mediasi dan segalanya. Ya, jadi lebih bagus sudahi, nggak usah nuntut yang macam-macam. Nanti hak kita nggak akan hilang kok di akhirat, akan kembali. Ya, kemudian selesaikan urusan dengan mantan dan carilah lagi suami yang soleh yang lain. Insya Allah dapat. Kalau nggak dapat di dunia akan dapat di akhirat. Kalau kitanya juga solehah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustazah Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. boleh ini ya menjelaskan maksud tadi, kebetulan saya yang bertanya. Oh iya Maksudnya silakan. itu begini Ustazah, jadi masalah harta itu karena memang suami mungkin pernah meminjam uang istri gitu ya. Oh iya. Jadi istri menuntut Hmm. haknya. Yang kedua, mereka seperti udah sepakat bercerai, tapi kenyataannya suaminya ini nih dengan alasan tugas keluar kota segala macam tidak pernah datang. Nah itu bagaimana ya? Iya, Istri menggugat cerai sementara iya, suaminya tuh selalu menghilang gitu. iya, Hanya itu sih proses iya. intinya pertanyaannya. Hutang Terima harus kasih Ustazah. dilunasi sama-sama Mbak Febri. Hutang harus dilunasi. Suami minjem uang istri, itu harus dilunasi dan itu bukan harta gono gini. Itu kewajiban suami melunasi. Nah sekarang kalau saya mengatakan seandainya dia nggak bisa melunasi dan dia menolak, dia mengelak kayak tadi nih, nggak tanggung jawab banget kan, disuruh datang aja nggak mau datang-datang ke pengadilan, ya akhirnya bisa gugat cerai itu jatuh, dijatuhkan oleh pihak pengadilan tanpa hadirnya, sang suami. Cuman mungkin kemungkinan besarnya adalah kita nggak dapat hak tadi secara finansial. Kalau kalau misalnya dia ngelak terus atau dia lari terus sampai terakhir, atau bahkan ada kasus yang lebih parah waktu itu suaminya pergi bawa harta istri, bawa mobil baru, ATM istri dibawa, istrinya lagi tergeletak di rumah sakit. Itu langsung ya ketika istrinya bawa surat hilang segala macam dari kepolisian dan juga bawa bukti-bukti hartanya dibawa kabur, ya langsung diadukan ke pengadilan, gugat cerai, hari itu juga ketok palu pengadilan. Selesai. Nggak balik sampai sekarang hartanya, tapi alhamdulillah sang istri sudah punya suami lain yang soleh, jauh lebih soleh, mungkin karena dia ikhlaskan ya, bukan ikhlas dizalimi ya, ikhlaskan takdir yang terjadi kepada dia. Karena dia ternyata kasusnya udah 4 kali ganti-ganti dizalimi oleh suami yang berbeda-beda. Nikah 4 kali, nikah yang kelima dapat yang soleh ya. Itu memang kadang-kadang harus begitu ya. Tapi tadi yang ditanyakan oleh Mbak Feby, gimana benar nggak kalau misalnya kita gugat, gugat itu adalah menuntut hak kita karena uang kita dipinjam, boleh itu hak kita, nggak apa-apa ya. Cuman kalau nggak selesai, selesaikan saja nanti di akhirat, Allah yang akan mengurus kalau memang kita masih ingin meraih itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima Baik, kasih Ustazah. Sama-sama. oke, baik Ustazah, saya lanjutkan dulu ya ke Ya, pertanyaannya. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, untuk pengembalian mahar tadi jumlahnya sesuai dengan mahar pernikahan, langsung diberikan kepada mantan suami setelah putusan pengadilan dan apakah harus ada saksi? Ya, jadi ini juga perbedaan pendapat ulama masalah mengembalikan ya. Iwat, iwat itu uang tebusan, istilahnya uang tebusan. Karena istri yang gugat. Ya, jadinya iwat itu sebagian ulama mengatakan tergantung dari sang suami menuntut atau tidak. Di Indonesia rata-rata nggak nuntut, jujur ya. Kalau gugat cerai dari istri di Indonesia rata-rata nggak nuntut. Mungkin ada yang nanya juga kenapa ya? Apa mungkin pengadilannya nggak ngasih tahu istrinya harus nebus? Ya, saya rasa pengadilannya juga malu kali ya. Kenapa rata-rata orang Indonesia maharnya seperangkat alat sholat? Rata-rata maharnya begitu, seperangkat alat sholat. Gimana caranya mau hulu? Kalau untuk tebusan hulu ditagih, bayar aja seperangkat alat sholat itu kan murah ya. Makanya kenapa tingkat perceraian hulu ataupun gugat cerai di Indonesia tinggi. Kenapa? Karena memang maharnya murah rata-rata.
Jadi mahar itu kata Rasul bukan murah, yang harusnya mudah, aisaruhunna mahron, bukan arkhosuhunna mahron. Ya rata-rata. Jadi memang harus diperjelas, bukan murah, tapi mudah dipenuhi oleh sang calon suami. Ya, jadi apakah kalau iwat itu diserahkan di pengadilan atau langsung ke si suami? Pengadilan itu juga kalau suami minta. Kalau nggak minta ya nggak usah diserahin, nggak apa-apa, nggak usah dibalikin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ini selanjutnya ya mungkin ini pertanyaan terakhir Ustazah. Ya, silakan. Tepat sekali waktunya. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila ada suami yang bersumpah untuk tidak berhubungan lagi dengan istrinya, apakah itu sudah termasuk cerai? Sampai sekarang mereka masih tetap tinggal serumah. Jadi bagaimana kira-kira status perkawinan mereka? Ya, selagi belum keluar kalimat talak tetap jadi suami istri. Tapi udah nggak hubungan bertahun-tahun, iya cuman nggak berhubungan aja. Itu harusnya tadi ila ya. Kita tadi sempat bahas ila. Ila itu sumpah suami untuk tidak menyentuh istrinya. Harusnya terbatas sampai 4 bulan. Lewat dari 4 bulan, pengadilan lah yang main. Makanya kenapa kalau mau jujur, muslimah-muslimah kita ironis ya, nggak suka diperlakukan zolim tapi nggak mau ngadu ke pengadilan. Kenapa nggak mau ngadu ke pengadilan? Habis sebenarnya aslinya masih cinta, nggak mau pisah gitu. Ini rata-rata ya kasusnya pasien kayak gitu, yang konseling datang gitu. Ada yang nangis-nangis. Suaminya mau menceraikan, dia bilang saya nggak mau cerai, saya nggak mau. Sampai kita tuh nyadarinnya hak kalimat cerai Allah berikan di lisan suami. Ya, tapi saya nggak mau, nggak bisa istri bilang nggak mau dicerai, orang suaminya mau nyeraiin gitu ya. Tapi saya nanti hidup dari mana? Nah, ujung-ujungnya dia bingung hidupnya dari mana. Saya nggak punya kerjaan, Ustazah. Nah, dan saya masih cinta, nggak bisa. Jadi intinya begini, kita ya ketika diikat oleh ikatan pernikahan, yang paling kita cintai nggak boleh berubah dari Allah jadi manusia. Nggak boleh jadi suami nomor satu dan istri nomor satu, salah fatal. Nomor satu tetap Allah di hati. Allah dengan aturannya, Allah dengan syariatnya. Ketika Allah titipkan kita kepada seorang laki-laki, yang laki-laki itu udah gak mau lagi dititipin. Gak mau lagi bertanggung jawab terhadap kita. Ngapain kita melas kasih sayang dia? Melaslah kasih sayang Allah. Ya, Allah sang maha penyayang, sang maha pengasih. Laki-laki ini udah gak bertanggung jawab. Redokan, ikhlaskan, pisah dari dia dan minta sama Allah yang menguasai seluruh langit dan bumi ini untuk memberikan orang lain yang datang lagi yang lebih pengasih dan penyayang dibanding suami yang sebelumnya. Jadi jangan gelendotin orang yang udah nggak mau lagi ngurusin kita. Kadang-kadang ironis, saya nggak mau dicerai, saya nggak mau. Padahal suaminya udah nggak mau sama dia. Itu kasus banyak banget seperti itu. Lepaskan karena hak pengucapannya memang di lisan laki-laki. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu kalau ada seorang wanita mengatakan saya mau hulu, mau gugat cerai suami saya, itu Rasul nggak pakai tanya sebabnya apa, langsung dipanggil suaminya, tolong ceraikan istrimu talak satu. Kenapa talak satu? Karena masih bisa rujuk. Nggak pakai ditanya kenapa. Kan Rasul udah wanti-wanti tiap hari siapa saja wanita yang minta pisah dari suaminya tanpa penyebab yang dibenarkan oleh syariat, maka haram mencium wangi surga. Wanginya aja nggak kecium, apalagi masuknya. Lah terus kok laki-laki gimana Ustazah? Menceraikan istrinya semena-mena. Sama. Mafhum mukhalafah. Pengertian hadis selalu ada mafhum mukhalafah, pengertian sebaliknya. Siapa saja laki-laki menceraikan istrinya tanpa sebab syar'i, dia juga haram mencium wangi surga. Jadi Rasul kalau sudah memberikan pengarahan, tausiah, tapi orang yang diarahin, yang dikasih tausiah enggak sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan, Rasul enggak akan mempertahankan, jangan, enggak. Udah jalanin aja. Rasul akan menguatkan pihak satunya. Ya, Rasul kuatkan nanti. Jadi bersandarlah kepada Allah. Maka coba lihat surat At-Talaq, coba dibaca nanti surat At-Talaq di rumah. Buka tafsirannya, jangan cuma terjemahan. Di surat At-Talaq, Masya Allah, Allah banyak sekali menggambarkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Itu ayat-ayat berkaitan dalam surat At-Talaq. Kalau bertakwa, Allah kasih solusi, Allah kasih rizki dari arah yang mana saja. Takwa, taat sama Allah. Bersandar, bergantung hanya pada Allah. Orang yang tawakal, Allah kasih kecukupan. Jadi makanya kalau kita lihat Khadijah sebelum nikah dengan Rasulullah, janda. Tapi janda yang tajiroh ya, pedagang kaya. Janda yang Masya Allah, kan istri Rasul semuanya janda. Dan Khadijah, Zainab binti Jahasi, pedagang. Semuanya entrepreneur ya. Jadinya
itulah seorang diri bukan berarti nggak jadi apa-apa, tidak. Kalau kita takwa bersandar kepada Allah, ya maka single parent, ibu ya itu bisa sukses juga kalau memang dia taat, bukan cerainya karena selingkuh ya, si ibu ini bukan karena penyelewengan ya, penyelewengan syariat bukan, tapi karena memang suaminya zolim ya, artinya ada pelanggaran dari sisi suaminya, dia jadi janda, bukan aib. Janda itu bukan status yang aib. Wallahu a'lam bishawab ya. Masya Allah, berharga sekali ilmunya hari ini Ustazah. Terutama untuk saya ya, banyak juga hal-hal baru yang belum saya ketahui. Kayak mungkin idah itu apa sih sebenarnya? Saya juga belum tahu. Oke, mungkin nanti di kesempatan lain insya Allah kita akan jumpa lagi dan ada pelajaran dan kajian yang lebih mendetail lagi. Insya Allah. Bisa menambah ilmu dan ya ilmu kita semua ya Ustaz, agar bisa menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan ridho Allah. Amin. Baik, demikian mungkin akhir dari kajian kita Ustazah. Mohon izin bantuannya untuk mimpin doa Ustazah. Ya, insya Allah. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu awalan wa akhira, wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Ibu-ibu, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sehat kembali Ustazah. Amin. Baik.